Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 97 bagian 3 dan 4. Hancur. Avatar Fei Tian. Pertarungan Deus Zom 8 bintang. Pak Tua Yao, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kita. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tian Wo Zunze mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Wush. Spring. Segera, dia bergegas keluar dari ruang di belakang avatar Fei Tian. Telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang melonjak tanpa ampun membekas di belakang avatar Fei Tian dengan cara seperti kilat. Tang ting tung tang ting tung. Buah ark. Suara teredam rendah muncul dan kilat dengan cepat mengalir di atas avatar Fei Tian. Cahaya kilat meredup, menampakkan tubuh yang agak ilusi. Mata Xiao Yan segera menyusut saat melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Energi yang merembes keluar dari cahaya petir redup adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas kekuatan spiritual yang berfluktuasi. Hah, avatar ini diaglomerasi dari rohnya? Pikiran ini terlintas dalam hati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tatapannya menyapu langit di belakangnya saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berteriak. Pak Tua Yao, pinjamkan aku kekuatanmu. Saya akan berjuang. Tian Wo Zunze terkejut mendengar teriakan Xiao Yan. Dia dengan cepat mundur. Setelah itu, tubuh ilusinya bergetar dan bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan penggabungan Tian Wo Zunze, aura Xiao Yan tampak seperti gunung yang muncul dari dataran datar saat tiba-tiba melonjak. Ekspresinya dingin. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan api jantung jatuh yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api mengeluarkan peluit rendah sebelum berubah menjadi beberapa ular sanca api besar yang berputar dan melesat. Fallen Heart Flame. Tubuh Fei Tian segera berteriak kaget saat melihat nyala api yang tak terlihat. Ketakutan melintas di matanya saat tubuhnya bergegas kembali. Dengan pengalamannya, dia secara alami sadar bahwa api hati yang jatuh dapat membakar dan melukai roh. Itu dikenal sebagai musuh roh. Kamu ingin melarikan diri? Xiao Yan hanya tertawa saat melihat ini. Setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Wo Zunze, kekuatan Xiao Yan sudah tidak lebih lemah dari avatar Fei Tian. Segel yang dia bentuk dengan tangannya berubah dan kecepatan pithon api melonjak. Akhirnya, itu dengan kejam menabrak tubuh Fei Tian dengan cara seperti kilat. Spring Big Book. Big Book. Pithon api bertabrakan dengan avatar Fei Tian, dan kilat yang menutupi tubuhnya segera lenyap. Sebelum dia bisa mundur,
Ular piton api yang tak terlihat dengan cepat mengejar dan sekali lagi bertabrakan dengan kejam dengannya. Aarg belentraang. Darg. Setelah kehilangan perlindungan dari cahaya petir, avatar Fei Tian akhirnya bertabrakan dengan api hati yang jatuh. Segera, dia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan avatar itu dengan cepat menjadi jauh lebih pucat. Dar der dor, dar der dor. Tangan Xiao Yan menari. Dia tidak melepaskan kesempatan ini untuk mengalahkan Fei Tian ketika dia jatuh. Beberapa ular sanca api yang terbentuk dari api jantung yang jatuh, ditembakkan dan menabrak avatar Fei Tian, mengirimnya kembali beberapa ratus meter. Ketika piton api terakhir meledak di tubuh Fei Tian, sosok Xiao Yan juga lenyap dengan cara yang aneh. Kali berikutnya dia muncul, Xiao Yan sudah berada di depan ilusi Fei Tian. Dia dengan dingin tertawa, Ini sudah berakhir." Suara Xiao Yan terdengar saat tinjunya, yang dibungkus dengan api jantung jatuh yang padat, dengan keras menyerang. Itu menembus dada avatar Fei Tian. "Siu siu siu. Bajingan kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Sosok Fei Tian dengan cepat menjadi ilusi di bawah panggangan api hati yang jatuh saat dia berteriak dengan wajah buas. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tangannya dikencangkan dan avatar Fei Tian tiba-tiba meledak, bledak-bleduk. Bledak-bleduk. Dua ar berubah menjadi cahaya ilusi yang tersebar. Xiao Yan sepertinya mengerti sesuatu saat dia melihat titik cahaya yang tersebar. Dia mengulurkan tangan dan energi tak terlihat keluar dari titik cahaya. Energi ini secara akurat ditarik ke tangan Xiao Yan. Energi tak terlihat baru saja mendarat di tangan Xiao Yan saat itu berubah menjadi informasi yang memasuki telapak tangannya dan menyerang pikirannya. Dengan masuknya informasi ini, kata-kata petir di benak Xiao Yan, yang sulit diurai, segera memancarkan cahaya yang intens. Sesaat kemudian, cahaya itu melemah dan metode pelatihan lengkap perlahan muncul. Pikiran Xiao Yan sedikit tumpul saat dia menatap metode pelatihan lengkap yang muncul ini. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Tidak disangka bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan kunci untuk membuka tubuh 3000 ilusi petir dari avatar Fei Tian. "Orang tua, haha. Terima kasih atas hadiahmu. Aku akan membalas budi ini di masa depan." Xiao Yan bosan sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak di langit. Tubuhnya bergerak, siu. Spring berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Ruang itu beriak sedikit beberapa menit setelah Xiao Yan menghilang. Fei Tian yang tampak ganas perlahan muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya, tapi dia benar-benar kehilangan aura Xiao Yan. Segera,
Raungan amarahnya bergema di atas hutan pegunungan. Bing Saat, aku akan mengambil nyawamu saat kita bertemu lagi. Bing Saat, aku akan mengambil nyawamu saat kita bertemu lagi. Sosok manusia tersembunyi di bawah cabang pohon yang lebat di dalam hutan lebat, memperlihatkan sepasang mata yang menatap tajam ke langit. Auranya benar-benar tersembunyi di bawah kekuatan spiritual yang agung. Meskipun Xiao Yan telah melarikan diri dari area yang bisa dirasakan Fei Tian, dia jelas tahu betapa menakutkan kecepatan orang tua ini. Oleh karena itu, dia segera mengubah arah setelah meninggalkan ruang lingkup kemampuan penginderaan Fei Tian, dan dengan cepat memasuki hutan. Setelah itu, dia meminjam kekuatan Tianhuo Zunze dan menyembunyikan auranya dengan sempurna. Sudah lebih dari 10 menit sejak Xiao Yan menyembunyikan dirinya di tempat ini. Selama periode waktu ini, dia tetap diam seperti patung. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh dedaunan hijau yang subur. Ini, bersama dengan penyembunyian auranya, kemungkinan akan membuat sangat sulit bagi Fei Tian untuk mendeteksinya meskipun kekuatannya besar. Penantian yang begitu tenang berlanjut selama beberapa menit ketika langit di kejauhan tiba-tiba beriak. Segera, Fei Tian yang tampak ganas muncul. Tatapannya yang padat perlahan menyapu hutan di bawah sebelum mengeluarkan raungan yang marah. Dengan gelombang kekerasan dari lengan bajunya, pilar Douqi yang agung melesat dan meratakan hutan dalam radius 100 meter. Hanya setelah dia melampiaskan amarahnya, tatapannya dengan kejam beralih ke arah lain. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun sejak Fei Tian muncul dan menghilang. Dia tahu betapa menakutkannya bintang 8 Douzong. Persepsinya sangat tajam sehingga menakutkan. Setiap gerakan kecil akan membuatnya waspada. Selain itu, dengan kecepatan Fei Tian, akan ada sedikit kesempatan untuk melarikan diri setelah ditemukan. Xiao Yan masih mempertahankan posisinya yang benar-benar diam setelah Fei Tian pergi. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum tubuhnya sedikit bergerak. Xiao Yan dengan lembut melompat turun dari cabang pohon dan mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia dengan hati-hati menyapu pandangannya ke sekelilingnya saat dia mendarat. Baru saat itulah dia berubah menjadi sosok buram yang dengan cepat masuk jauh ke dalam hutan. Xiao Yan bolak-balik melewati hutan sebentar. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari magical beast yang dia temui di sepanjang jalan. Mereka yang tidak bisa dia hindari dengan cepat dihabisi. Xiao Yan akan membunuh binatang itu sebelum bisa mengeluarkan suara gemuruh. Setelah menyusuri hutan, puncak gunung akhirnya muncul di hadapannya. Xiao Yan dengan gesit melompat menuju puncak gunung. Dia menemukan tempat yang aman di tengah jalan mendaki gunung. Baru kemudian dia menghela nafas lega,
tampaknya telah melepaskan beban yang besar saat dia melakukannya. Dia duduk dengan sikap yang sepertinya menunjukkan bahwa dia pingsan karena kelelahan. Pengejaran hari ini benar-benar membuat pikirannya benar-benar tegang. Hari ini mungkin pengalaman paling berbahaya yang dihadapi Xiao Yan sejak dia tiba di Central Plains. Jika dia tidak dengan tegas membuang gulungan itu, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari Fei Tian. Kecuali Xiao Yan menggunakan Extermination Fire Lotus, dia akan kesulitan mengalahkan bintang Douzong 8. Namun, Extermination Lotus Flame adalah gerakan membunuh yang kuat dan akan melelahkannya. Setelah itu ditampilkan, Xiao Yan akan memasuki kondisi terlemahnya. Oleh karena itu, kecuali sampai pada titik kritis di mana dia tidak punya pilihan, Xiao Yan tidak akan menggunakannya. Selain itu, Xiao Yan dibatasi hanya pada satu pemusnahan api lotus karena jumlah life transforming flame yang dia tinggalkan. Selain itu, Xiao Yan tidak punya waktu untuk melatih Flame Creation Skill itu. Dia juga belum menyempurnakan Life Transforming Flame yang baru. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan gerakan membunuh seperti itu untuk mempertahankan hidupnya hanya sekali selama periode waktu yang singkat ini. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk mempraktikkan Flame Creation Skill. Life Transforming Flame kecil itu benar-benar tidak cukup. Xiao Yan menghela nafas dan duduk. Dia menghela napas dalam-dalam dan memanggil boneka iblis bumi dengan lambaian tangannya. Dia memerintahkannya untuk menjaganya sebelum dia secara bertahap menutup matanya dan mulai mempelajari metode pelatihan 3000 tubuh ilusi petir dengan hati-hati yang telah berubah bentuk di dalam kepalanya. Karena informasi dari roh Fei Tian, kata-kata petir yang dalam dan sulit untuk dipahami dalam pikiran Xiao Yan telah terurai. Mengganti kekacauan yang berantakan adalah metode pelatihan lengkap yang bisa digunakan Xiao Yan. Waktu dengan cepat berlalu sementara hati Xiao Yan perlahan tenggelam ke dalam metode pelatihan tubuh ilusi 3000 petir. Tampaknya hanya sekejap berlalu. Namun, langit malam di dunia luar telah berubah menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, Xiao Yan yang tidak bergerak sepanjang malam, akhirnya menjabat tangannya. Dia perlahan membuka matanya. Beberapa keheranan terlihat di dalamnya. Tubuh 3000 ilusi petir ini memang sangat misterius. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah persyaratan keras kekuatan spiritual. Tidak heran hampir tidak ada orang di dalam Wind Lightning Pavilion yang berhasil mempraktikkan keterampilan ini. Selain beberapa dengan kekuatan yang sangat tidak normal, bagaimana orang biasa bisa mencapai persyaratan kekuatan spiritual yang begitu keras? Bahkan jika seseorang berhasil memenuhi persyaratan, pembentukan avatarnya juga cukup sulit. Awalnya,
Xiao Yan merasa agak terkejut bahwa gerakan 3000 petir sebenarnya terkait dengannya. Hanya dengan membaca tubuh 3000 ilusi petir, Xiao Yan mengerti bahwa pembentukan avatar ini hanya akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil ketika seseorang telah mencapai level tertinggi dari gerakan 3000 petir. Apalagi jika berhasil dibuat, avatar ini juga terbagi menjadi 3 kategori, yaitu entry level, intermediate level, dan mastery level. Ketiga kategori ini mewakili kekuatan avatar. Avatar level awal paling banyak memiliki sepertiga dari kekuatan tubuh sebenarnya. Tingkat menengah akan memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan tubuh sebenarnya, sementara tingkat penguasaan berarti avatar memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Kemungkinan tubuh 3000 ilusi petir Fei Tian saat itu harus berada di tingkat menengah. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki bantuan api hati yang jatuh, itu tidak akan mungkin bagi saya untuk mengalahkannya dengan cara yang mudah. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Namun, tubuh 3000 ilusi petir ini memang memiliki area di mana ia melampaui yang lain. Aku benar-benar tidak tahu orang luar biasa macam apa yang mampu menciptakan teknik Dou yang begitu misterius. Xiao Yan berdiri. Cahaya perak cerah melonjak di bawah kakinya. Segera, matanya membeku dan tubuhnya melesat ke depan. Beberapa bayangan segera muncul di belakang Xiao Yan setelah tubuhnya ditembakkan. Langkah kakinya berhenti dan buru-buru memutar kepalanya, hanya untuk melihat bayangan setelahnya perlahan menghilang. Situasi yang disebutkan dalam metode pelatihan tidak terjadi. Aglomerasi avatar memang sulit. Xiao Yan sedikit mengernyit. Mulutnya dengan lembut menggumamkan persyaratan yang dicatat dalam metode pelatihan, menggunakan hati seseorang untuk membentuk-bentuk dan meninggalkan roh seseorang di dalam sosok.